supaya kita bisa diterapkan bagaimana kita bisa pulang pada Allah. Karena memang seharusnya kita harus pulang kepada Allah. Inna lillah, secara tanajul kita datang, harus wa inna ilahi roji'un, secara tarki dari semua. Baginda Nabi Muhammad bertemu dengan guru sejatinya di mana? Di Gua Hiro. Nabi Ibrahim bertemu dengan guru sejatinya di mana? Di padang pasir. Duduk, bukan orang, bukan manusia. Dari semua. Sunan Kalijogo, di sungai Kalijogo. Syekh Muhi Pamijahan di dalam gua Pamijahan. Tidak ada manusia makrifat di masjid. Ingat itu. Ya. Tapi masjid pada diri. Innama ya'muru masajidallah. Bukan innama yu'ammiru masajidallah. Masjid yang di sini. Baitullah. Inilah Baitullah. Kenapa? Supaya bisa al-mi'raj, al-mu'min. Ruh kita bertemu dengan al-mu'min. Allah. Maka kita pinahlah kita. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Karena ruhmu tidak akan pernah mati. Yang mati adalah hanya jasadmu. Pahami ya sahabat ini semua, biar panjenengan semua makin mengerti tentang arti hidup ini. Kalau tidak demikian kalian ini hanya akan digonjang-ganjing dengan wa mal hayatud dunya la'ibun walahun. Hanya dibaca aja. Pada saat kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tetap aja kalimat itu hanya dibaca. Allah nyuruhnya lan tanalul birra. Lan. Tidak akan pernah kamu sampai kepada kemuliaan. Sampai kamu keluarkan harta yang kau miliki itu. Bukan hanya dibaca dengan bayati. Tadi semua. Quran dibaca hanya dengan tajwid. Tapi bagaimana tubuh kita tidak bertajwid dengan sesama manusia? Bagaimana kita idhar dengan orang? Bagaimana kita ikhfa dengan orang? Bagaimana kita iklab dengan orang? Bagaimana kita idgham dengan orang? Itulah sebetulnya tajwid membaca Al-Quran. Karena ini adalah Al-Quranul Karim. Dan tubuh kita adalah Al-Quranul Qadim. Maka hubungan kita dengan makhluk lain, manusia lain adalah sama. Seperti hubungan huruf hijaiyah yang masing-masing. Nun mati ketemu tanwin adalah idhar. Bagaimana? Itulah hukum iklab. Semuanya sudah diterapkan. Bukan hanya baca Quran ini yang pakai tajwid. Bagaimana hidup kita bertajwid dengan sesama manusia. Supaya kita ada indah dibaca oleh Allah. Ternyata. Karena sahabat, siapapun makhluk ini hanyalah diri dia yang lain. Kamu dan dia adalah, dia itulah kamu yang lain. Maka itulah kenapa nun mati ketemu tanwin dengan orang tertentu kamu harus jelas. Tapi dengan orang tertentu kamu harus melebur pada dia. Ingin merubah dia, leburlah pada dia. Masuklah dalam kehidupannya. Itulah idgham. Dengan anakmu, dengan keluargamu, idgham tadi semua. Ajak bagaimana kita berbaik, bagaimana kita belajar dia untuk bisa memberi dan lain sebagainya. Idgham itu semua. Dan bagaimana yang hak adalah hak, idhar. Katakan, hei anakku, ini haram. Idhar, jelaskan yang jelas. Ada yang harus didengungkan, ikhfa. Tadi semua. Ulang-ulang barangkali. Allahumma sholli ala sayyidina. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya rijal. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya syahidi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi.
atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita melanjutkan hidup kita. Dan marilah kita syukuri bahwa hidup yang dikembalikan oleh Allah setelah tidur kita adalah sebuah anugerah. Yang harus kita gunakan, sahabat, adalah melanjutkan perjalanan kita. Hidup adalah perjalanan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itulah, janganlah kita tertipu dengan keadaan kehidupan. Karena kehidupan duniawi yang kita rasakan sekarang adalah sesungguhnya tidaklah senyata yang sebagaimana yang panjenengan rasakan. Karena sebagaimana Allah sampaikan lebih dari 17 ayat dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Kehidupan dunia adalah merupakan fata morgana, ya, tidak real sebagaimana adalah kehidupan. Karena kehidupan yang ada sekarang ini adalah hanyalah untuk kita. Bagaimana di alam dunia ini adalah kita memahami tentang hidup. Siapa hidup itu? Siapa yang memiliki hidup itu? Dan mana yang harus kita dipersiapkan lebih utama, sahabat. Yang pertama tentu saja adalah supaya kita sadar kehidupan ini adalah bukan kehidupan yang sebenarnya, hanyalah sebuah alam yang muncul dari proyektor, ya, proyektor Nur Muhammad yang memancar, adalah untuk menguji kita manusia di alam dunia ini, adalah bagaimana untuk memantaskan kembali kita manusia. Setelah Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian kita akan diuji di alam dunia ini adalah bagaimana kita belajar untuk bersabar, bagaimana kita belajar ikhlas dalam kehidupan, bagaimana kita belajar bersyukur dalam kehidupan, bagaimana kita adalah mengenal kepada Allah. Dan bagaimana mengenal kepada Allah adalah dimulai, sahabat, adalah dengan mengenal kepada diri. Maka oleh karena itu marilah kita katakan alhamdulillah ya Allah atas hidup yang Kau kembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka manusia yang tidak mengerti tentang hakikat hidup, maka dia akan bersedih di alam dunia ini kalau keinginannya tidak tercapai. Ataupun manusia di alam dunia ini akan sombong pada saat keinginannya adalah tercapai. Jadi pada dasarnya, kata Abah juga, kita ini milik Allah, ya. Bahwa kehidupan yang di alam dunia ini adalah hanyalah kehidupan yang semu, ya. Sampai Allah ingatkan 17 kali, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ibah, adalah permainan, walahun adalah merupakan senda gurau, hanyalah main-main, supaya kita adalah pada saat permainan itu adalah disadarkan tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, seberapa besar permainan itu yang tidak akan dibaca oleh manusia adalah tinggal seberapa besar kesadaran yang dimilikinya. Kalau manusia rendah kesadarannya, sahabat, maka tentu saja di alam dunia ini terasa nyata, terasa memberatkan, terasa menyakitkan, terasa sumpek dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengerti sesungguhnya apa kehidupan ini. Ya, maka oleh karena itulah senantiasa setiap hari tingkatkan kesadaran kita. Dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran kita? Allah sudah sampaikan banyak ayat menjelaskan betapa dekatnya Allah dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku dekat kepadamu. Lebih dekat antara urat lehermu dengan dirimu. Ini maknai oleh kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Dan rasakan bagaimana dekatnya itu. Apa yang nyata Allah itu wujud pada diri kita. Yang pertama, yang paling sederhana adalah
adanya nafas yang kalian keluarkan dan masukkan. Maka nafas itulah ciri orang itu hidup, sahabat. Maka orang yang mati pada saat nafas itu keluar dikatakan adalah menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kehidupan kita itu hanya tentang nafas. Bagaimana adalah tersambungnya hakikat diri kita yang sejati yang ada pada diri dengan diri dia yang meliputi segala isi alam ini yang tak terbatas. Nafas adalah seumpama adalah usus wildah pada saat seorang bayi adalah hidup di kandungan ibunya lewat itulah nafas. Bagaimana nafas ibu adalah nafas bayi. Bagaimana nafas bayi adalah didapat dari ibu, dari semua. Makanannya semuanya berasal dari situ. Demikian pula dengan kehidupan kita. Maka semakin manusia tidak menyadari tentang hakikat kehidupan, semakin manusia tidak akan bahagia dalam kehidupan ini. Dia akan merasa miskin, yang miskin merasa miskin, yang bermasalah akan merasa bermasalah. Sehingga tidak sedikit manusia yang putus asa dalam kehidupan, sehingga mereka mengakhiri hidupnya. Padahal mengakhiri hidup bukanlah sebuah solusi, karena sesungguhnya akan masuk kepada kehidupan yang lorong gelap yang dia tidak pahami. Oleh itulah sahabat, maka mari kita tingkatkan kesadaran. Bagaimana kesadaran apa yang harus kita tingkatkan? Kesadaran bahwa kita tidak pernah berpisah dengan Allah. Sampai dalam Al-Quran, dan la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Nah, bagaimana merasakan Allah bersama kita? Adalah tergantung dari tingkat kesadaranmu. Kalau kesadaranmu rendah, maka kehidupan ini adalah berat pada dirimu. Segalanya menjadikan sebuah beban yang luar biasa, sahabat ya. Maka inilah yang harus ditingkatkan. Sampai Allah berfirman, ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Ya wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang di mana diriku, katakanlah kepada mereka, fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka memohonlah kepadaku. Hadirkan aku. Rasakan kehadiran aku bersama dirimu. Tadi semua. Aku tidak ada di Ka'bah sana. Aku tidak ada di mana-mana. Tapi akulah yang meliputi segalanya. Tetapi aku adalah bersama dengan kamu. Inilah yang harus kita pahami. Semakin kita tidak sadar tentang keberadaan Allah dan keberadaanmu, maka engkau semakin tidak bahagia di dunia ini. Maka inilah yang harus kita pahami, bagaimana mengenali diri, sahabat. Karena sesungguhnya untuk sampai kepada Allah, Allah sudah siapkan. Pada tubuh ini adalah ada ruh yang Allah tiupkan pada diri kita. Yang ruh itulah yang dikatakan al-mu'min. Ya. Pada saat Allah menciptakan kita adalah faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Maka kenapa? Bahasanya nafahtu, aku tiupkan. Akulah ruhmu itu. Maka sesungguhnya engkau yang menyadari kehadiranku, maka kamu akan bahagia bersamaku. Tapi siapa yang tidak sadar tentang kehadiranku, maka dia akan menderita. Karena semuanya aku terhalang dengan apa yang kau pandang dalam kehidupan. Nah inilah yang harus kita bangkitkan, sahabat. Ditingkatkan tingkat kesadaran kita tentang bagaimana wujudnya Allah adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah sudah sampaikan, aku telah membuat istana di dalam kalbumu. Maka aku telah, sejak aku menciptakan kamu, karena kalian adalah Al-Quran Qadim. Sesungguhnya Al-Quran yang langsung, akulah yang menyusunnya. Akulah yang menjadi penyusunnya. Akulah yang ada itu dari semua. Sehingga dalam tubuhmu ada 7 sifat ma'ani. Adalah sifatku. Dan juga sifat ma'nawi adalah adalah sifatku. Tetapi adalah disatukan dengan wahdaniyat. Jadilah 15 sifat kepada Muhammad. Muhammad itu ruhmu. Muhammad itu tubuhmu juga. Maka sesungguhnya pahamilah. Maka dia akan berada. Kalau kau ingin kembali kepadaku. Sesungguhnya aku ini Qadim. Aku ini Kidam. Aku ini Bako. Aku ini muhalafatul hawadis. Aku ini qiyamuhu binafsihi. Maka selama kamu tidak menyadari kehadiranku, kata Allah, maka selama itulah kalian menderita di alam dunia ini. Kau jauh dariku.
kau terhalang, dirimu menghalangi adalah diriku. Aku tidak akan terhalang dengan dirimu, tapi engkaulah yang menghalangi dirimu dari diriku. Nah inilah sahabat yang harus ditingkatkan kesadaran. Kalau dalam dirimu yang 90% yang ada, maka Allah hanya 10% pada dirimu. Bagaimana kau hidup berjalan di alam dunia ini dengan hanya kesadaran, karena sahami sahabat ya, sejak kita lahir di alam dunia ini, kesadaran kita hanyalah 12%. Selebihnya adalah tertidur. Jadi otak bawah sadar kita tertidur semuanya. Sehingga begitu terasa nyata. Seperti kalian nonton film India. Kalian begitu sedih alam dunia, film itu kalian menangis. Atau kalian menonton adalah acara lawak, begitu Anda lucu di situ, maka Anda akan ketawa. Ya. Karena inilah kalian merasakan bahwa sesungguhnya betapa realnya dunia itu, padahal sesungguhnya film itu kan tidak real, tapi Anda bisa menangis. Bukankah TV yang tonton itu lawak itu tidak real, tapi Anda bisa ketawa. Inilah tipuannya dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Itu semua sahabat. Maka oleh karena itulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, ujibu da'watad da'i da'an, hadirkan aku. Fal yastajibuli, laksanakan kewajibanmu. Apa kewajiban yang harus kamu lakukan? Kenali aku. Karena tanpa mengenali aku adalah kalian tidak akan bahagia. Bagaimana cara mengenali engkau? Ya Allah, dia telah mengatakan, Rasul kita yang agung mengajarkan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, kenallah. Siapa kenal dirinya dengan ketidakberdayaannya, dia akan menemukan la haula wala quwata. Bagaimana engkau, hei jiwa-jiwa yang la haula wala quwata, engkau merasa hebat dengan la haula wala quwata. Sesungguhnya tanpa kau sandingkan dengan illa billah, maka sesungguhnya engkau tidak punya daya dan apa. Maka disitulah engkau fal yastajibu, dilaksanakan kewajibanmu. Jangan menuntut kepada apa yang sesungguhnya menjadi hakmu. Laksanakan kewajibanmu, maka hakmu akan otomatis adalah ada bersama dirimu. Fal yastajibu li wal yu'minu, berimanlah kepadaku. Bukanlah hanya iman, hanya sebatas ucapan. Iman itu adalah al-imanu kulluh, iman yang sempurna. Al-imanu biru'yatillah adalah iman yang mampu engkau melihat dengan Allah. Bagaimana cara melihat engkau ya Allah? Dan Allah katakan, sesungguhnya mudah cara melihat aku. Bila Nabi menyampaikan, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihatku kecuali kalian mati. Matikan diri dohirmu itu. Matikan keberadaan jasadmu itu. Maka tingkat kesadaran ruhmu akan naik. Diri kita ada dohir, ada batin. Kalau kau dikuasai oleh diri yang dohir 90%, maka diri batinmu yang illa billah, yang seharusnya memberikan menolongmu, yang seharusnya membawa kebahagiaanmu, justru malah sebaliknya. Kau bersandar pada tubuh matimu, tubuh bangkemu, tubuh muhaddas, ada tubuh najis, adalah sesungguhnya adalah muhaddas, ada keberadaan tubuh itu najasun, adalah najis. Maka tidak mungkin kau bisa bertemu denganku. Kau kurangilah kemelekatanmu pada tubuhmu. Kalau kau bisa menurunkan 50% keberadaan jasadmu, aku masuk 50% kepada tubuhmu. Tapi kau sudah bisa al-mutu qabla an tamutu, kau matikan 100% keberadaan jasadmu, sekarang akulah yang mengendalikan dirimu. Tadi semua. Ya. Innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Seorang hamba pada saat dia sudah mengenal kepada diriku, setelah dia mencintai diriku, bagaimana ya Allah mencintai dirimu? Adalah matikan dirimu, biar aku nyata dan wujud. Tapi kalau kau yang ada, aku goib kepada dirimu. Tetapi kalau sekarang, kalau engkau adalah sekarang, kenapa engkau yang menjadi goib dari semua? Ya. Bagaimana cara kita justru adalah wujud bersama Allah. Matikan. Supaya engkau wujud, supaya engkau hidup bersama Allah. Hidupmu adalah hidupnya lewat napasmu tadi semua. Kalau sudah demikian, innakum satarawna rabbakum ayyana.
Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Karena kau sekarang menjadi goib, Allah menjadi jelas. Sekarang keadaanmu adalah kenapa kalian tidak bahagia? Engkau yang jelas, Allah yang goib. Nah, inilah persoalan sahabat. Maka di bulan Rajab ini adalah marilah kita mi'rajkan diri kita. Marilah kita belajar bagaimana meniti ke dalam diri. Juga tentang kisah Isra Mi'raj yang selama ini terus-terusan dibahas bahwa Nabi pergi ke langit, itu dah harus dipikirkan ulang oleh Anda. Ya, silakan Anda buka tari sejarah. Ya, sesungguhnya bagaimana? Dari mana kisah itu pertama kali muncul? Bukankah di dalam Al-Quran tentang surat Al-Isra itu dan surat An-Najm tentang Sidroh Al-Muntaha itu berpisah 15 tahun. Bagaimana kisahnya menjadi demikian? Nah, inilah yang kita sudah ingat. Kita ini sudah hampir 1500 tahun dari baginda Nabi. Dan bukannya kita suudzon, tapi kita harus adalah bagaimana meneliti ulang segala hal. Ya, termasuk meneliti ulang yang mengaku nasab. Meneliti ulang tentang hadis-hadis. Karena hari ini bayangkan 300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Bayangkan dari sekian ratus ribu hadis, 120 ribu hadis adalah palsu. Duriat palsu, hadis palsu, Nabi palsu. Bayangkan sampai pada dirimu hari ini. Seperti agama. Seperti apakah agama itu? Apakah kau percaya saja begitu saja? Bahkan Abah sudah menemukan. Termasuk dalam kutubus sitah. Dari hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Banyak yang masih yang palsu hari ini. Kenapa bisa membedakan hadis yang palsu? Karena hadis-hadis itu tidak boleh berbenturan dengan Al-Quran. Mudah sebetulnya sahabat untuk membedakan mana hadis palsu dan hadis itu bukan sunnah. Hadis itu adalah merupakan sunnah Nabi yang disusun ulang setelah sekian ratus tahun. Jadi adalah khobar. Khobar itu bisa benar, bisa salah. Maka yang paling mudah adalah hari ini. Karena terlalu beredarnya banyak hadis-hadis palsu. Maka lihatlah. Segala sesuatu yang berbenturan dengan logika akal. Ya. Sesuatu yang berbenturan dengan Al-Quran. Maka sesungguhnya adalah boleh kita katakan hadis itu palsu. Mudah sebetulnya memahaminya. Nah itulah sahabat dalam perjalanan kehidupan manusia. Jadi manusia kehilangan arah. Itu kata Allah tadi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah yang maha dekat, dicarinya jauh-jauh kemana-mana. Ya, dia meraung-raung seolah-olah dia itu adalah makhluk yang terpisah dengan bagaimana dia makhluk terpisah. Wujudnya kamu pun karena wujudnya Allah. Kita wujud bukan wujud. Wujud kita adalah wujud waham. Wujud kita adalah wujud arad. Wujud yang tidak wujud. Tapi kamu merasa wujud, itulah yang membuat penderitaan kamu. Maka bagaimana cara menghilangkan merasa wujud diri itu? Dan Allah sudah ajarkan kepada kita banyak ayat dalam Al-Quran. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah dalam urusan ini, inilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam segala perkara. Allah makanya kenapa menggunakan bahasa lau? Seandainya kata Allah. Walau anna katabna, aku wajibkan. Tapi Allah tidak melakukannya. Tadi semua, silakan. Wahai hambaku, semuanya pilihanmu. Siapa yang bertemu dengan aku akan bertemu dengan aku. Siapa yang tidak mau bertemu dengan aku pun tidak mau bertemu dengannya. Sebagaimana ada di dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin. Siapa dia yang berharap berjumpa dengan aku, pasti dia akan bertemu kata Allah. La'atin, pasti datanglah pertemuan itu. Tapi kebanyakan kalian tidak mau bertemu dengan aku. Ya, inilah seolah-olah aku adalah sesuatu yang tidak ada. Seolah-olah aku adalah sesuatu yang goib, maha goib di hadapanmu. Padahal aku begitu nyata. Dengan nyatanya wujud dirimu. Nah inilah yang harus dipahami sahabat. Maka inilah banyak ayat di dalam Al-Quran mengingat. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma'af'aluhu illa qalilun minhum. Kamu tidak akan melakukannya. Karena kamu sayang dengan tubuhmu. Kamu yang merasa yang ada itu kamu. Maka pada saat kamu yang merasa ada, wahai hambaku, aku tidak ada kepada dirimu. Tapi pada saat engkau, aku tidak ada pada bagi dirimu. Engkau gelisah.
Engkau menderita. Engkau seolah tidak mengerti bagaimana cara mengundang aku. Sesungguhnya, kata Allah, la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sadar. Inilah sadar. Ya. Jadi tujuan kita beragama, supaya sadar ketidakadaan diri kita dan kenyataan wujud Allah. Kalau kamu adalah kamu, maka kamu, aku adalah tidak ada. Inilah sahabat. Kita telah menghijab Allah, telah menutup Allah daripada keberadaan dari hijab kita sendiri. Ya, keberadaan wujud kita sendiri. Kitalah yang menutup dia. Dan inilah yang menjadikan persoalan manusia. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah, yang disebut dengan Mi'raj itu adalah setelah memuncak tingkat kesadarannya. Tadi, karena kata Allah, tadi, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Laksanakan kewajibanmu, imanlah kepadaku. Sesungguhnya siapa yang nyata, siapa yang wujud, siapa yang hidup pada dirimu, kamu itu tidak ada. Tetapi kamu yang merasa ada, kamu merampok. Yang seharusnya akulah yang wujud, tapi engkaulah yang merasa wujud. Akhirnya engkaulah yang menerima akibatnya. Tidak bahagia. Ya, tidak bahagia, menderita. Terus bagaimana? Pada saat napasmu selesai, ruhmu keluar. Mau kemana ruhmu itu? Bukankah kepadaku, kata Allah. Tapi engkau tidak tahu alamat diriku. Aku begitu dekat, maha dekat. Tapi engkau gak pedulikan. Inilah manusia-manusia yang hilang kesadaran, sahabat. Tuhan yang tidak jelas jauh. Dia berburu-buru, dia berbondong-bondong, dia pergi satu tempat yang katanya Baitullah. Tapi Baitullah yang sesungguhnya, yang sejati, yang dibangun oleh Allah sendiri. Nyata pada dirimu, wujud pada dirimu. Karena segalanya ada pada dirimu. Masjidil Aqsa ada pada dirimu. Masjidil Haram ada pada dirimu. Masjid Nabawi ada pada dirimu. Baitul Ma'mur ada pada dirimu. Apa yang kurang dari dirimu? Kamulah paket komplit itu. Tapi manusia justru sebaliknya. Mencari segalanya keluar dari diri. Padahal baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhannya keluar dari dirinya, tidak akan pernah ketemu. Siapa yang mencari surga keluar dari dirinya, tidak akan pernah merasakannya. Ya. Kenapa? Karena kamulah yang harus merasakan surga dan neraka itu. Ya. Maka inilah yang harus dipahami, sahabat. Bagaimana di bulan Rajab ini. Kenapa Rajab? Rajab adalah bulan ke-7, kata Abah juga. Pahami tentang 7 sifat ma'ani, sifat ma'nawi, 7 latifah pada tubuh ini, 7 bagian pada tubuh kita ini. Semuanya. Di mana ada bagian yang disebut dengan sirun iblisia. Dari pusar ke bawah. Maka itulah kenapa kita harus belajar dzikir menarik. Orang juga sudah belajar dzikir. Lah, cuma teriak doang. Lah, nggak ngerti apa maksudnya apa. Harusnya adalah di 2 jari di bawah sini. Ada syahwatul batni. Ada syahwatul farji. Inilah sirun iblisia. Selama kita berada di butun dan di bawah butun. Kau tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah. Maka ditariklah. La ilaha. Tancapkan di susumu 2 jari. Ada susu kananmu, ada latifatul khofa, ada latifatul ruhi di sini. Isbatkan illallah pada latifatul syirri dan latifatul qalbi pada diri. Itulah Mi'raj. Ya. Maka kau bertemu Nabi Adam di sini. Kau ketemu Nabi Musa, kau ketemu dengan Nabi Isa, kau ketemu dengan itulah Nabi dan Rasul yang baginda Nabi ketemu. Semuanya ada pada tubuhmu. Tadi semua. Inilah karena jahilnya manusia kepada dirinya. Selalu yang dicari di luar dirinya. Padahal segalanya. Dirinya lah segalanya. Dirinya lah alamat menuju Allah. Dirinya lah alamat menuju sorga. Dirinya lah sesungguhnya untuk menemukan ketidakberadaan dirinya. Man arafa nafsahu bil mauti. Faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya itu adalah mati. Maka dia akan mengenal Tuhannya lah yang hidup pada dirinya. Siapa yang sudah hidup dengan hidupnya Tuhannya. Maka dia adalah akan disambut oleh Tuhannya. Maka dirimu akan naik kesadarannya. Siapapun dirimu, bagaimanapun dirimu. Tidak akan lagi sedih dengan dunia ini. Dunia ini adalah hanyalah sesuatu yang tidak bisa membahagiakan dirimu. Karena ini hanya objek bahagia.
Ini adalah gurur, tipuan. Maka setiap orang hanya kena ilusi-ilusi, kena kecubung setiap hari. Adalah menghayalkan sesuatu yang ada di luar dirinya. Tapi dia lupa sesuatu yang ada pada dirinya. Inilah yang merupakan objek bahagianya. Bagaimana kau menghadirkan Mercedes, kau menghadirkan rumah mewah, selama kau yang dilihat Mercedes dan rumah mewah, tapi kau lupa dia yang ada pada dirimu. Dialah zat yang segalanya hanya wujud kalau ada dirinya. Nah inilah yang harus kita luruskan. Maka Mi'raj bukan pekerjaan Nabi ke langit. Maka lihat kisahkan dalam kitab Dardir sekalipun. Tinggal di sinilah kita kecernihan batin memahaminya. Kemudian memahami hadis itu adalah dengan akal. Tadi semua ya. Bagaimana Nabi berkata jam 11 malam beliau datang di rumah Umi Hani. Siapa Umi Hani itu? Adalah merupakan kakaknya Abu Thalib, putrinya Abu Thalib. Kemudian beliau datang ke Umi Hani. Kenapa beliau datang ke Umi Hani? Karena beliau seharian gelisah. Karena beliau sudah dianggap gila oleh mereka. Lihat surat As-Saba 46. Bagaimana Muhammad merasa gila dari semua ya. Kemudian disitulah beliau sudah seolah-olah berada di lingkungan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Saat-saat itu di awal. Beliau tidak berani berhadapan dengan mereka. Dan beliau sore itu, malam itu datang ke rumahnya Umi Hani. Umi Hani dikisahkan sedang merajut, jam 11 malam. Beliau pun masuk ke kamar istirahat. Jam 1 malam beliau keluar lagi dari kamar. Dia berkata, ya Umi Hani, aku baru saja melaksanakan Isra wal Mi'raj. Tuh. Ya, dikisahkan beberapa hadis, kamarnya, tempat tidurnya masih hangat. Gelas yang disentuhnya belum tumpah. Itulah kenapa kisah Subhanalladzi asra bi'abdihi ada lailan isim nakirah. Isim nakirah itu adalah menggambarkan betapa sebentarnya kejadian itu. Ya. Terus dikisahkan kita secara syariat, ya boleh-boleh saja. Tetapi akhirnya jangan membuat sesuatu yang membuat keimanan umat Nabi Muhammad malah merasa jauh dengan Allah. Lihat, Rasulnya aja begitu jauh dengan Allah. Harus melaksanakan perjalanan yang luar biasa. Dari langit ke satu, langit kedua, langit ketiga. Ini kebenaran. Harus diuji kebenaran ini sahabat. Akal kita harus main. Tadi semua ya. Betul. Allah itu akan menjalankan hambanya. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Abah pergi ke Belanda. Dari rumah membawa toples. Dari sini Abah kalau pergi ke Eropa selalu membawa teri dengan kacang. Karena Abah tidak bisa makan di Eropa. Kalau seandainya tidak membawa itu. Kemudian begitu sampai di Eropa. Berkeliling Eropa. Setiap hari makan itu dengan teri kacang itu. Tetapi dulu Bu Haji sebelum berangkat itu dia bikin juga di rumah. Disisakan setengah toples. Dan sisanya setengah toples 1 kilo dibawa adalah berkeliling Eropa. Jangan dikira yang hebat itu adalah teri kacang itu. Teri kacang itu bisa berjalan. Iya betul. Teri kacang itu tak usah membeli pesawat. Nggak usah mempunyai tiket. Teri kacang itu nggak usah nyewa hotel. Dia bisa berjalan karena dibawa oleh Abah. Itu pemanaan yang boleh yang demikian. Tapi pada saat bicara kepada Allah. Seolah-olah Allah itu berpisah dengan Nabi Muhammad. Allah ayat dalam Al-Quran begitu banyak. Mengatakan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Adalah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apalagi surat An-Nur kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasuna nurun ala nurin. Kata Allah, yahdillahu li nurihi mayyasha. Kenapa Nabi akhirnya dikisahkan terbang ke langit? Langit mana? Mana langit itu? Bagi Anda yang biasa naik pesawat atau barangkali Anda punya teman seorang astronot, di mana langit itu? Karena langit itu, kau bicara langit, carilah pada diri. Dalam dirimu ada 7 lapis langit. Dalam dirimu ada 7 lapis bumi. Bulumu, kulitmu, dagingmu, tulangmu, sumsummu, uratmu, darahmu. Itulah 7 lapis bumi. Adapun 7 latifah pada diri, latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul akhfa, latifatul khofa, latifatul nafsi, latifatul qalab.
ada 7 lapis langit. Kenapa di Latifatul Qalab, seolah-olah di langit ke-7 adalah di kesadaranmu di lapis yang ke-7, engkau bertemu dengan Ibrahim. Itu pun pada dirimu. Maka baginda Nabi jam 1 berkata kepada Ummi Hani, ya Ummi Hani, ya Muhammad, dipeluk sama Ummi Hani, jangan kau katakan. Jangan kau katakan. Kemarin saja kau udah dikatakan gila, maka hari ini kau akan dikatakan lebih gila lagi. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Saya tidak ridho kalau kisahkan Nabi Muhammad itu seorang Rasul yang dicintai oleh Allah, harus lari sampai ke langit. Bukankah Allah itu nggak ada jihad? Bagaimana mungkin dia akan pergi ke langit? Langit yang mana? Coba tolong dirubah pandangan ini. Hingga setiap makhluk bisa melakukan mi'raj. Sebagaimana Rasulnya melaksanakan mi'raj. Sesungguhnya, bayangkan kenapa subhanalladzi asra bi'abdihi. Orang selalu tertumpu kepada bi'abdihi dan asra. Ia kan yang menjalankan Allah. Kalau Allah yang menjalankan nih. Tapi tetap. Kalau Allah jadi anggap di langit, di aras. Kamu ada jihad tetap. Kalau Allah dianggap berpisah dengan makhluknya. Itu juga salah. Secara tauhid. Mana mungkin. Kepada seluruh makhluk pun manusia Allah berkatakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahkan ayatnya. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Bahkan Allah kata dalam Al-Quran. Kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu. Apakah engkau tidak memperhatikan adanya diriku? Sanurihim ayatina fil afaq. Aku perlihatkan ayat-ayat wa fi anfusihim dan diri hatta yatabayyana sampai jelaslah Allahu al-haq pada diri ini. Kenapa kau katakan Nabi pergi ke langit? Langit mana yang dimaksud? Bukankah kata beliau tadi dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu adalah baik-baiklah seluruhnya. Itulah yang kata baginda Nabi adalah kolbu dari semuanya. Dan Nabi berkata, di dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada aku, kata Allah. Itulah aku di lapis ke-7. Berarti dia ke dalam. Maka jangan aneh pada saat berbicara tentang bagaimana kasurnya masih hangat. Lailan adalah isim nakirah. Tadi semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Waktu sholat saja sahabat. Inilah masjidil aqsa. Kau takbiratul ihram. Pada saat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sudah melewati 7 lapis langit sesungguhnya. Itulah kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya 2 mukmin. Mukmin yang mana? Bukan dirimu. Tapi mukmin dia. Yang ditiupkan nafahtu fihi min ruhi. Ruh kita lah disebut al-mu'min. Ruh siapa itu? Ruhku kata Allah, bukan ruhmu. Dengan ruhku lah aku bisa kembali kepada ruhku. Maka tadi disambungkan dengan nafas. Nafas itu ketersambungan antara diri kita yang ada pada diri dengan dia yang tanpa batas di luar diri. Yang meliputi wasi'a kursiyus samawati wal ard. Yang tidak bisa ditunjuk. Kenapa nggak bisa ditunjuk? Bagaimana ditunjuk? Padahal yang menunjuk adalah yang ditunjuk. Bagaimana akan dia disembah? Yang menyembah adalah yang disembah. Bagaimana akan kamu meminta? Yang meminta adalah yang mengaminkan. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Jangan berhenti di kejahilan. Sehingga berbenturan tadi semua. Ayat Al-Quran itu begitu realistik. Ayat Al-Quran itu begitu logis. Sangat ilmiah. Kenapa Allah ingatkan setiap kejadian apapun Allah ingatkan di penghujung ayat itu selalu Allah di atasnya masalu perumpamaan. Kalian suka dibuat perumpamaan itu kayak real. Padahal Allah sudah buat perumpamaan masalul ladina. Karena kesadarannya tidak ada sehingga yang perumpamaan dianggap real yang sebenarnya. Ngomongin hurun in dianggap bidadari yang cantik jelita. Nah inilah yang muncul tafsir dari orang-orang yang tidak punya kesadaran. Dia memahami Al-Quran dengan tubuhnya. Memahami Al-Quran dengan nafsunya. Bukan memahami Al-Quran dengan ruhnya. Siapa ruhnya? Memahami Al-Quran oleh Al-Mu'min yang ada pada diri kita. Ya, inilah kejahilan ratusan tahun. Tadi. Diskusi begitu panjang. Bodoh semuanya. Maaf ya. Oh ini bi'abdihi. Berarti jasad dan lu. Iya, jasad dan lu. Kalau seandainya jasad aja manusia tidak bisa bergerak, dia bangke. Kalau ruh saja dia tidak bisa berbuat. Karena itu ada berarti dia hantu.
Itulah bi'abdihi, itulah jasad dan ruh. Tapi jangan selalu artikan jasad dan ruh itu tadi semua. Ya, coba hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana beliau sholat. Ya, sholat itu, makna sholat itu apa? Hadis semua. Ini suka salah mengartikan tentang sholat. Sehingga katanya kan Nabi sholat nanti di Madian, tempat Nabi Musa, sholat di sana, sholat di sana. Sholat itu, inilah Madian. Disinilah Baitul Maqdis. Disinilah perut kita ini. Inilah kenapa sekarang Masjidil Aqsa itu dikuasai 3 agama. Islam, Yahudi, Nasrani. Karena perut kita inilah dikuasai oleh keadaan 3 agama. Kamu apakah sebagai Yahudi, kamu yang sebagai Islam, atau kamu sebagai Nasrani. Butun dan di bawah butun. Tadi semua. Itulah Yahudi. Itulah Nasrani. Secara hakikat. Itulah juga Islam. Kalau kamu merasa Islam, maka tadi bukan fisiknya. Tapi dia ada pada dirimu, hakikatnya. Inilah maka takbir itu tarik dari bawah. Zikir pun sama. La sampai Baitul Ma'mur. Ilaha kepada latifatul khof apa namanya? Ruhi, wilayah Nabi Musa. Illallah kembali lagi ke Adam. Adam adalah maka itulah kisah akan Nabi ketemu langit pertama dengan Nabi Adam, ketemu, itu semua di tubuhmu semua. Maka inilah yang harus dipahami tentang Mi'raj. Jangan jahil lagi tiap tahun memperingati Isra Mi'raj, membuat hina nabimu sendiri. Nabi pergi ke langit. Waduh, nabinya orang Islam jauh banget dengan Allah. Padahal Qur'annya sudah berkata bahwa Allah tidak berpisah. Jangankan dengan kekasihnya. Lihat. Bagaimana adalah Muhammad dan Allah itu seumpama manis dan gulanya. Muhammad dan Allah itu seumpama adalah garam dan asinnya. Bagaimana kau anggap asin dan garam begitu jauh dari semua. Inilah hadis yang kembali harus diuji menggunakan logika berpikir yang jelas, ilmu mantek digunakan dari semua. Itulah kenapa kalau istilah ta'rif sekarang Mi'raj itu nggak ketemu dengan tarifnya ilmu mantek. Jami'un. Nggak semua, nggak jami'un. Banyak yang nolak. Nggak begitu kata mereka. Berarti itu nggak jami'un. Mani'un. Munakisun. Mutarid. Tidak bisa. Tidak semua bisa itulah berarti. Segala yang tidak bisa diuji. Maka inilah yang harus kita pikirkan. Tapi insya Allah. Kalau sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Cari pada diri kita. Bukan di luar diri kita. 7 lapis langit pada diri kita. Semuanya. Jangan aneh. Dan kalau begitu pemanaannya. Tidak akan bingung tentang bi'abdihi. Ya. Karena apa sih bedanya? Anggaplah tubuhmu ini kan mayit. Ya. Bagaimana Mi'raj itu sesungguhnya? Adalah anggaplah dirimu itu adalah sungai. Nah, pada saat kamu Mi'raj. Ruh adalah air yang sedang banjir. Apakah berpisah sungai dengan air banjir? Tidak. Itulah bi'abdihi. Berarti sesungguhnya baginda Nabi itu tidak kemana-mana. Sahabat. Karena makna sholatnya kalian hanya pahami secara syariat. Sholat itu perbuatan diawali dengan takbir. Dan diakhiri dengan salam. Nah itulah sholat. Padahal kata Abah itu usolli. Sholat itu sadar. Artinya sholat itu sadar. Ya. Pada saat kesadaran kamu adalah memuncak. Lihat. Kenapa baginda Nabi Muhammad itu adalah menemukan kesadaran itu di mana? Digambarkan Jabal Nur, Jabal Sur, tadi semua. Kenapa? Semua Nabi dan Rasul itu digambarkan Jabal, tadi semua. Ya, kenapa Nabi Musa ketemu Allah adalah di Bukit Turisin, tadi semua. Kenapa Nabi Nuh itu adalah di Jabal Judi? Dari semua. Kenapa Nabi Adam itu adalah di Jabal Rohmah? Coba. Ngerti enggak? Dari semua. Dan Allah hanya akan terjali pada gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Pada saat Musa kata, Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu pada diriku. Kata Allah, lantaroni. Tidak akan bisa. Dari semua. Lantaroni. Bukan lam taroni. Bukan la taroni. Lan. Tidak akan pernah. Nah, pahamilah sahabat. Kenapa juga ada 2 hadis yang bicara kepada Aisyah, berbicara kepada Ibnu Abbas tentang Mi'raj. Bicara kepada Aisyah, seorang istri bertanya pada suami, ya tentu dijawabnya kepada istri. Ya Rasulullah,
Apakah benar engkau bertemu Allah, melihat Allah pada saat Mi'raj? Tidak, Aisyah. Tuh, tidak, Aisyah. Kalau ada orang berkata, pada saat aku Mi'raj melihat Allah, bertemu Allah, orang itu pasti pendusta yang paling besar kepada Allah. Itu beliau berkata sebagai Muhammad Dohir kepada istrinya. Tadi kayak Nabi Musa. Rabbi arini amdur ilaika. Kata Allah, lantarani. Selama dengan tubuhmu itu Musa, kamu tidak akan bisa. Selama kamu yang wujud, aku tidak ada. Selama kamu hilang, maka barulah aku ada. Maka baginda Nabi pun sama. Dikisahkan pada saat Mi'raj, beliau seolah-olah naik ke situ. Kesadaran beliau memuncak yang luar biasa. Tinggi luar biasa. Sampailah beliau yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha itu. Beliau adalah mencari Allah, nggak ketemu. Nengok ke depan nggak ada Allah, ke kanan nggak ada Allah, ke kiri nggak ada Allah, ke belakang nggak ada Allah. Kenapa? Karena aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Kau mencariku pada dirimu. Nah, sama. Maka Nabi berkata, tidaklah Aisyah. Tubuh dohir, maksud berkata begini Nabi. Tubuh dohirku ini tidak akan mungkin melihat dia, ya Aisyah. Karena, apa kata Nabi? Karena aku melihat cahaya yang begitu terang. Aku tidak mampu melihatnya. Ya otomatis. Ya, karena kesadarannya. Maka pada saat Nabi Musa waktu berkata, Rabbi arini andur ilaika. Kemudian Allah perlihatkan kepada gunung. Di situ ayat harus ditakwil lagi. Pada saat Allah bukakan kesadaran Nabi Musa. Nah begitu nafsirkannya. Pada saat kesadaran Nabi Musa ada. Berarti kesadaran itu muncul pada saat kesadaran jasadmu menurun. Maka kesadaran ruhmu yang naik. Nah itulah kata Abah. Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu. Seumpama adalah sungai dan air yang banjir. Dari semua. Maka tidak akan pernah pergi kemana-mana sungainya. Dan air pun hanya terjadi hanya sekali itu. Banjir. Tapi sungainya tetap bersatu dengan air banjir tadi. Ya. Nah inilah. Maka pada saat palama tajalla rabbuhu lil jabal. Setelah Allah itu, setelah Musa adalah sampai kepada tingkat kesadaran. Kesadaran. Kemudian tajalilah Allah di puncak kesadaranmu. Di mana itu? Wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung kesadaranmu. Itulah Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu sadar. Al-Muntaha itu adalah tertinggi. Al-Muntaha itu penghujung dari semua. Bagaimana sampai kepada penghujung setelah hilang jasadmu? Karena kata Abah juga tadi, rasionya. Kalau dohirmu 100%, ruhmu nggak ada. Allah nggak ada buat dirimu. Kalau wujudmu 100%, maka Allah tidak wujud kepada dirimu. Maka engkaulah akhirnya menjadi wujud, Allah menjadi gaib. Tapi pada saat kesadaranmu 50% naik, maka sesungguhnya Allah lah 50%. Ruhmu lah yang ada. Dia mengambil alih dirimu. Itulah kata Allah. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba mencintaiku, aku bunuh dia. Tuh. Maksudnya dibunuh, aku hilangkan kesadaran wujudnya. Aku munculkan kesadaran wujudku. Maka sekarang kalamnya adalah kalamku. Penglihatannya adalah penglihatanku. Pendengarannya adalah pendengaranku. Yang ngerti segala hukum-hukumku. Karena dia adalah aku. Nah, inilah yang harus difahami oleh kita. Inilah al-ulama warasatul anbiya. Yang telah dipersiapkan oleh dia. Ya. Maka inilah yang kenapa di dalam kitab Hikam pun ada termasuk sering dibahas. Ya. Dikatakan ada al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih adalah idlau hajabahu syai'un la syatarahu ma hajabah walau kana lahu syatirun lakana liwujudihi hasyira wa kullu hasyirin li syai'in fahawalahu qahiran. Dari semua wa huwal qahiru fawqa ibadi. Sang hak Allah tidaklah terhalang dari dirimu, tetapi engkaulah yang terhalang untuk memandangnya. Sebab seandainya sesuatu menghalanginya, berarti sesuatu itu menutupinya. Dan seandainya dia punya penutup, berarti keberadaannya ada yang membatasi. Dan setiap yang membatasi, sesuatu pasti menguasai. Itulah. Kita dibatasi oleh wujud kita. Dibatasilah Allah itu oleh dirimu. Kamu ada, aku tidak ada. Kamu wujud, aku tidak wujud. Pada saat kamu yang wujud, maka silahkan kau layangan putus. Kau hiduplah sebagai la haula wala quwata yang tanpa illa billah. Maka engkau adalah ibaratkan mayat-mayat
Maka itulah sahabat. Banyak orang hidup tapi dianggap mati oleh Allah. Tapi mereka yang sudah dia membunuh dirinya adalah pengakuan kepada dirinya. Dia dianggap hidup. Tadi semua. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Kata Nabi, al-mu'minuna, ruhmu itu al-mu'min yang pertama. Adalah ruh Allah untuk kembali pada Allah. Al-mu'min pada kita yang ditiupkan oleh Allah untuk mi'raj kepada al-mu'min Allah. Itulah. Maka itu yang dikatakan tiada yang bisa datang kepada Allah kecuali Allah. Tiada yang bisa membawa kita kepada Allah kecuali Allah. Tidak ada dengan amalmu, tidak ada dengan ilmumu, bahkan tidak ada dengan ilmu ma'rifatmu. Yang bisa membawa kita kepada Allah adalah Allah. Bagaimana cara membawa kita kepada Allah oleh Allah? Hilangkan keberadaan dirimu. Itulah waktu umat Nabi Musa, dia melaksanakan penyembahan kepada patung yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana mereka ini? Tadi semua. Wa id qala ya Musa innakum dolamtun anfusakum bitikhadikumul ijla. Nabi Musa berkata, wa id qala ya qaumi, hei kaumku, innakum dolamtum anfusakum bitikhadikumul ijla. Patubu ila bari'ikum, kembalilah kepada Allah. Taba yatubu taubatan, tingkatkan kesadaranmu, hilangkan keberadaan wujudmu. Adalah patubu paktulu anfusakum, bunuhlah keberadaan wujudmu itu. Ya. Nah inilah ya sahabat tentang Mi'raj, begitu sederhana. Ya, itulah kenapa baginda Nabi bersabda, as-salat mi'rajul mu'minin. Kesadaran itu adalah mi'rajnya, kesadaran. Yang disebut kesadaran itu ruh, bukan jasad dari semua. Maka kalau kamu ingin sadar, tapi yang berada adalah hanyalah jasadmu, tidak akan pernah sadar. Kamu tetap, kata Allah, wa mal hayatud dunya laibun, permainan, dianggap serius. Maka hidup di alam dunia ini penuh kejahilan, pelit, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini hartaku, ini hidupku. Kenapa manusia nggak mau mati? Ya, kenapa manusia takut mati? Karena dia merasa ruh itu, hidup itu milik dia. Dia rasa napas itu milik dia. Ya, jadi jahil dia, takut bertemu Allah. Padahal kata Allah, bagaimana kau takut bertemu aku? Napasmu itu milikku. Akulah ruhmu itu. Kebodohan. Kebodohan. Ya. Pada saat ruhnya sudah keluar dari tubuh, dia tidak akan dilepaskan dan dia berada pada satu alam yang membingungkan kepada dia sendiri. Semua. Ya. Inilah yang harus disadari oleh kita. Bagaimana kata umat Nabi Musa tadi, kalian adalah telah berbuat dolim pada diri kalian sendiri. Maka syaratnya, kata Nabi Musa, maka sesuai perintah Allah, taubatlah kamu, tabaya tubuh taubatan. Faktulu anfusakum, berbunuhlah dirimu. Itulah kenapa sahabat, di dalam Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana Nabi Musa untuk menghidupkan orang mati. Ditanya oleh orang, ya Musa, ini ada orang yang mati. Dikisahkan, yang dikisahkan, yang dibaca kisah lagi. Nggak pernah ditarik pada diri. Kisah Nabi Musa bercerita tentang mencari sapi, itu sesungguhnya adalah bicara kepada diri kita dari semua. Ya, bagaimana menghidupkan ruh yang sudah mati? Kata Musa, carilah sapi. Nah, sapinya apa, laki-laki atau perempuan? Laki perempuan. Makanya Al-Baqarah, sapi betina. Betina kalau dalam Al-Quran adalah tubuhmu. Tadi semua. Ngomongin jantan adalah ruhmu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ruh pemimpin bagi perempuan. Ruh perempuan itu. Kenapa? Isa dikandung Maryam. Maryam itu perempuan. Ruh dikandung oleh jasad. Dari semua. Maka kata Abah juga, kisah dalam Al-Quran itu begitu mudah untuk mi'raj. Kenapa? Karena semua kisah Musa dengan Fir'aun tentang jasad dan ruh. Yang Yunus dengan ingat Nun adalah juga sama, jasad dan ruhmu. Semua tentang jasad dan ruh. Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud adalah jasadmu. Adam dan Iblis. Iblis adalah jasadmu. Semuanya hanya tentang kanan adalah ruhmu, kiri adalah jasadmu. Ya, maka inilah waktu Nabi Musa bagaimana menghidupkan orang yang mati. Kata Allah, suruh mereka cari sapi. Ditanya, sapinya jantan betina? Betina. Itu pengajaran kita kepada Allah. Berarti yang disembelih itu nggak boleh sapi jantan. Karena sapi jantan itu ruhmu, ruhmu tidak boleh dibunuh. Gitu kan tadi. Itulah kenapa tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Siapa yang suka membunuh anak laki-laki? Itulah Fir'aun.
Orang yang membunuh ruhnya sendiri, artinya dia eksis sebagai jasad. Dia itu Fir'aun sebenarnya. Kenapa kisah Fir'aun itu membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan? Artinya apa? Membunuh ruhnya sendiri, tapi dia menghidupkan jasadnya. Itulah tentang Musa sesungguhnya. Siapapun yang membunuh tentang keberadaan dan dia mentuhankan jasadnya. Nah, inilah maka Nabi Musa mengisahkan, carilah sapi betina. Tuh, suruh disembelih sapi betina. Hari semua. Kemudian ditanya lagi, bagaimana sapinya? Tidak tua dan tidak muda. Kalau ingin belajar menuju Allah itu, jangan menunggu aki-aki. Karena kita akan lemod. Untuk riadohnya lemod. Tidak tua dan tidak muda. Orang yang ingin berjali pada Allah itu, carilah sapi betina. Bagaimana warnanya? Kuning. Tadi semua. Bukankah warna kita? Nggak ada sapi yang kuning. Tadi semua. Kemudian bagaimana dia? Belum pernah digunakan membajak. Emang tubuh kalian pernah gunakan untuk membajak? Inilah kadang-kadang orang menafsirkan Al-Quran. Tidak menggunakan akal tadi semua. Kemudian antara hadis tidak dicocokkan dengan Al-Quran. Hadis manapun yang berbentuk dengan Al-Quran buang. Ya, karena sekarang tidak sedikit banyak hadis-hadis. Karena hadis itu bukan sunnah. Sunnah itu ucapan perbuatan diam Nabi. Tapi hadis 300 tahun kemudian. Adapun dikasih gelar mutawatir, hasan, doib, maudu, itulah hanya proses perawian. Maka hati-hatilah di zaman sekarang kata Abah. Zaman dulu aja 300 tahun setelah baginda Nabi wafat, sudah lebih ratusan ribu. Hanya Imam Bukhari itu yang melakukan verifikasi pada hadis. Hanyalah berapa ribu saja yang betul-betul dibahas. Dan ternyata yang tersisa berapa ribu pun hari ini sudah banyak berbenturan dengan akal. Nah inilah sahabat. Makanya tadi tidak boleh berhenti. Ya, tadi memahami. Tidak ada yang bisa memahami firman Allah kecuali oleh Allah. Bagaimana cara memahami firman Allah oleh Allah? Bukankah Allah sudah niupkan ruhnya pada dirimu? Maka selama kau matikan jasadmu, maka kau akan mengerti. Karena engkaulah dia, dialah engkau. Maka engkau mengerti firmannya sendiri. Dan kamu adalah kitab tertuanya. Al-Quran Qadim, Wahyu Minulio. Orang ditulis tapi bisa diwocok. Iqra kitabaka, kafa binafsika. Nah inilah karena ngajinya. Semua akhirnya... Bagaimana mungkin Anda menafsirkan Al-Quran dari pandangan orang-orang yang sudah 1000 tahun yang lalu? Yang Allah memberikan ilham kepadanya sesuai dengan keadaan alamnya. Kenapa selalu dikaitkan Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah? Sanurihim ayatina fil afaq, supaya kamu pakai akal. Afala ta'qilun. Tadi semua. Itulah kenapa Allah berulang-ulang tadi. Sesungguhnya wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladarul akhirah. Kemudian di bawahnya apala ta'qilun, pakai otak sia, pakai akal sia, pakai pikiran sia. Itu bahasanya. Ya. Tapi dengan ruh Allah. Karena apa yang ada di dalam dirimu semuanya adalah nafsu. Tadi itulah kenapa baginda Muhammad yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan syahwatnya, ya sahabat, ya. Maka inilah ya yang barangkali ayo kita gali di bulan Rajab ini. Rajab adalah bulan ke-7. Setelah itu Sa'ban. Pahami juga kenapa Rajab, kenapa Sa'ban. Apa maknanya Rajab? Roknya dan rahmatullah. Jarmil abdi. Bagaimana kita menjadi hamba di bulan Rajab ini? Mi'rajkan. Karena kamu bisa mi'raj. Bukan oleh kamu, Allah. Itulah yang dimaksud bi abdihi. Ruh Allah yang ada pada dirimu. Itulah bi abdihi. Allah membawamu kepada Allah. Selama kita tadi. Bagaimana kita? Maka dijelaskan di dalam apa namanya di dalam ini kalau bahasanya adalah kan katakan apa? Kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun tetap sendiri. Kamu aja pede merasa keberadaan tadi semua ya. Makanya itulah yang dikatakan kemudian oleh beliau adalah syu'aul basyirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adamaka li wujudi wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Jelas ya. Nah inilah maka di bulan Rajab ini banyaklah oleh kita muhasabah dari semua. Sebagaimana apa nama kata Allah adalah bagaimana kita disuruh muhasabah. Iqra.
Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak demikian, apa artinya tiap tahun kita memperingati Mi'raj? Kalau kita tidak ada perubahan, maka jangan aneh. Sekarang kenapa akhlak manusia tidak berubah? Ya. Karena ngomongin agama bukan ngomongin sholat. Nah, karena sholat itu sadar. Jangan diartikan ritual dohir. Sholat itu bukan menyembah. Kata Abah juga, bagaimana orang sholat? Dengan tadi kenapa dibagilah tubuh kita? Ada jasad untuk melihat afalnya. Ada hati untuk melihat asmanya. Ada ruh untuk melihat sifatnya. Ada rasa untuk melihat zatnya. Syariat untuk melatihmu adalah membenahi diri dohirmu ini. Torikot belajar mengenali dirimu. Dan hakikat adalah untuk belajar. Setelah kau kenali dirimu, adalah kau berserah diri. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa sampai kepada Allah. Kecuali tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati sebelum kamu serahkan tubuhmu itu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Nyatakan pada dirimu, aku mati, aku buta, aku tuli, aku bodoh, aku itu. Karena semuanya adalah, maka engkau, dirimu akan diliputi oleh dirinya. Penglihatanmu menjadi penglihatannya. Maka pada saat engkau melihat firman Allah, dialah yang mengartikannya untuk dirimu. Yang tahu firman Allah hanya Allah. Karena dirimu juga ada Rasulullah yang tahu kalamnya, sunnahnya beliau hanyalah beliau. Tadi semuanya. Jadi tidak lagi kita kamakola, kila dan lain sebagainya. Carilah guru sejati. Guru sejati pada diri. Awali kita bertemu dengan guru yang dohir untuk membimbing kita sampai mengenali siapa guru sejati. Setelah itu banyaklah kita berkholwat. Mohon petunjuk kepadanya. Ya. Karena iman itu bukan tentang pinjam mata. Iman itu tentang engkau. Karena kamu tidak akan sampai kepada la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak akan pernah. Selama kamu belum membuktikan. Karena iman itu al-imanu kullu. Al-imanu biru'yatillah. Allah yang mampu melihat Allah. Dengan dirimu disaksikan tadi semua ya. Disitulah munculnya pikiranmu ainul basyirah. Syu'ul basyirah pada pikiranmu. Sekarang bukan hanya pikiran, tetapi adalah dengan cahaya Allah tadi semua. Karena engkau sudah diliputi wasi'ah. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal ar. Bicara sama berarti ruhmu, wal ar adalah tubuhmu. Sekarang tubuhmu dan ruhmu sudah diliputi oleh dia. Maka engkau akan mendapatkan di dunia hasanah, bahagia dohirmu, wa fil akhirati hasanah, bahagia batinmu. Sehingga orang akan merasa nanti menjadikan dia segalanya akan takhallaqu bi alaqillah. Dia akan sabar karena sabarnya Allah. Dia akan syukur karena syukurnya Allah. Dia akan ikhlas. Karena sebut ikhlas itu adalah setelah engkau tidak ada. Setelah engkau tidak pernah merasa berbuat. Itulah ikhlas. Ya. Setelah dia yang hadir. Karena dari awal pun hanya ada dia. Kamu itu tidak ada. Kamu adalah hanyalah cermin bayangan. Tadi semua ya. Pahami itu sahabat ya. Mudah-mudahan dengan insya Allah besok pagi kita lanjutkan tentang Mi'raj ini. Supaya kita bisa diterapkan bagaimana kita bisa pulang pada Allah. Karena memang seharusnya kita harus pulang kepada Allah. Inna lillah, secara tanajul kita datang. Harus wa inna ilahi roji'un. Secara tarki, dari semua. Baginda Nabi Muhammad bertemu dengan guru sejatinya di mana? Di Gua Hiro. Nabi Ibrahim bertemu dengan guru sejatinya di mana? Di padang pasir. Duduk. Bukan orang, bukan manusia. Dari semua. Sunan Kalijogo di sungai Kalijogo. Syekh Muhi Pamijahan di dalam gua Pamijahan. Tidak ada manusia makrifat di masjid. Ingat itu. Ya. Tapi masjid pada diri. Innama ya'muru masajidallah. Bukan innama yu'ammiru masajidallah. Masjid yang di sini. Baitullah. Inilah Baitullah. Kenapa? Supaya bisa al-mi'raj, al-mu'min. Ruh kita bertemu dengan al-mu'min. Allah. Maka kita pinahlah kita. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna. Min daril fana ila daril baqo. Karena ruhmu tidak akan pernah mati. Yang mati adalah hanya jasadmu. Pahami ya sahabat ini semua biar panjenengan semua makin mengerti tentang arti hidup ini. Kalau tidak demikian kalian ini hanya akan digonjang-ganjing dengan wa mal hayatud dunya la'ibun walahun. Hanya dibaca aja. Pada saat kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tetap aja kalimat itu hanya dibaca. Allah nyuruhnya lan tanalul birra.
Lan. Tidak akan pernah kamu sampai kepada kemuliaan. Sampai kamu keluarkan harta yang kau miliki itu. Bukan hanya dibaca dengan bayati. Tadi semua. Quran dibaca hanya dengan tajwid. Tapi bagaimana tubuh kita tidak bertajwid dengan sesama manusia? Bagaimana kita idhar dengan orang? Bagaimana kita ikhfa dengan orang? Bagaimana kita iklab dengan orang? Bagaimana kita idgham dengan orang? Itulah sebetulnya tajwid membaca Al-Quran. Karena ini adalah Al-Quranul Karim. Dan tubuh kita adalah Al-Quranul Qadim. Maka hubungan kita dengan makhluk lain, manusia lain adalah sama. Seperti hubungan huruf hijaiyah yang masing-masing. Nun mati ketemu tanwin adalah idhar. Bagaimana? Itulah hukum iklab. Semuanya sudah diterapkan. Bukan hanya baca Quran ini yang pakai tajwid. Bagaimana hidup kita bertajwid dengan sesama manusia. Supaya kita ada indah dibaca oleh Allah. Ternyata. Karena sahabat. Siapapun makhluk ini hanyalah diri dia yang lain. Kamu dan dia adalah itulah kamu yang lain. Maka itulah kenapa nun mati ketemu tanwin dengan orang tertentu kamu harus jelas. Tapi dengan orang tertentu kamu harus melebur pada dia. Ingin merubah dia, leburlah pada dia. Masuklah dalam kehidupannya. Itulah idgham. Dengan anakmu, dengan keluargamu, idgham tadi semua. Ajak bagaimana kita berbaik, bagaimana kita belajar dia untuk bisa memberi dan lain sebagainya. Idgham itu semua. Dan bagaimana yang hak adalah hak, idhar. Katakan, hei anakku, ini haram. Idhar, jelaskan yang jelas. Ada yang harus didengungkan, ikhfa. Tadi semua. Ulang-ulang barangkali. Inilah, ya Allah, udah salah kaprah kebanyakan. Mudah-mudahan tapi semua kita bersandar pada Allah di bulan Rajab ini, semoga semuanya diberikan kesadaran oleh Allah sampai kepada sidroh al-muntaha. Sidroh itu adalah sadar, al-muntaha adalah di penghujungnya. Terima kasih semua. Yang bicara tidak lebih arif, hanyalah sebab ingin memberikan. Jangan pandang sebagai abah, kata abah juga. Ini hanyalah speaker. Pada saat speaker itu bunyi, bukan speaker yang bunyi itu. Bukan pula kabel yang menyambungkannya. Bukan pula mic. Bukan juga mulut abah. Karena mulut ini tidak akan bicara pada saat yang hidup sudah pergi. Berarti lihatlah, pandang. Ini adalah sebagai yang hidup. Ya, pahami. Terima kasih semua sahabat. Sekali lagi. Ya, jangan pandang tubuh yang doif ini. Ya, lihatlah yang di sebaliknya. Itulah baginda Nabi berkata, jangan kamu lihat adalah siapa yang bicara. Tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Dan siapa yang bicara di sebaliknya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat TikTok, terima kasih sahabat YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya, khususnya buat abah dan umumnya buat kita semua. Ya, terima kasih semua. Ya, berkah semua, sehat semua dimanapun. Ayo di bulan Rajab ini tingkatkan kesadaran kita. Dengan bagaimana meningkatkan kesadaran? Kurangi kesadaran tubuhmu. Keluarkan sifat kemanusiaan tadi semua ya. Belajar tadi semua ya. Sifat bahimiahnya. Jangan terlalu banyak tidur di bulan Rajab ini. Dan juga jangan terlalu banyak ini ya. Tadi semua ya. Kalau terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, inilah yang melahirkan sebab semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.